Yang saya hormati dan yang saya taati dan yang saya muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Ismail Amin, atallahu umrah wa razaqahullahu as-sihha wal afiyah. Dan yang saya cintai dan yang saya muliakan para santri-santri yang ada di pondok Al-Muhajirun, asuhan beliau yang sekarang diasuh oleh Kiai Muhammad Ismail, meneruskan abahnya ya, almarhum Romo Kiai Haji Amin rahimahullah ta'ala wa askanahu fasihal jinan fabilillahi subhanahu wa ta'ala. Para santri ingkang kula mulyakaken, para santri semua yang saya muliakan rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah niki nikmat azimah. Saya juga dapat rahmat Allah, dapat nikmat Allah bisa ketemu panjenengan sedaya nggih. Saya juga bersyukur bisa bertemu dengan penuntut ilmu ya. Talibul ilmi, talibur rahmah. Dan saya juga sangat senang bisa bertemu dengan para santri dan juga dengan kiai. Fa inna fi hadzal zaman yakni salamatul insan hadza la tariqah la sabila illa bil ilmi ya. Mulai zaman kapanpun, apalagi zaman-zaman sekarang ini, tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Alhamdulillah kita masih di pondok, yang dimana pondok itu tetap diajarkan kitab-kitab salaf, kitab-kitab salafun as-soleh, yaitu karangan para ulama. Fal ulama warasatul anbiya. Karena sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan warisan, tidak meninggalkan uang, perak, emas, tapi meninggalkan ilmu warisannya. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya la nurathu ma tarakna shadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita para nabi tidak meninggalkan warisan. Apa yang kita tinggalkan dari dunia adalah merupakan sedekah lil ummah. Jadi tidak ada warisan. Paham ya? Para nabi apa tidak meninggalkan warisan dunia, tapi meninggalkan warisan ilmu. Fa innal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa didapat hanya dengan apa? Belajar. La bin nasab wala bisyai' wala bisyai' illa bitta'allum. Dan yang kita pelajari, yang kita ambil ilmunya, yang dimaksud adalah ilmu agama. Fa inna afdhaluz zaman, sesungguhnya zaman yang paling baik, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Tsummal ladzina yalaunahu. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Artinya bertambah jauh kepada Rasulullah, tetap masa yang dekat kepada Rasulullah itu apa? Lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku. Limadza? Li'anna fi qarnir Rasul sallallahu alaihi wasallam alaqah bainas sama wal ard muttasilatun. Yaitu hubungan dunia dan langit, bumi dan langit apa? Bersambung. Kenapa? Karena malaikat Jibril turun naik menyampaikan apa? Wahyu. Makanya itu di zamannya Rasulullah adalah paling baiknya apa? Zaman. Karena langsung wahyunya dari apa? Malaikat Jibril, dari Allah yang menyampaikan. Zaman keemasan, zamannya Rasulullah. Tapi setelah zamannya Rasulullah
lewat, yaitu wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan musibah azimah, ma'adzamal musibah ka musibati wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada musibah terbesar kecuali apa? Ditinggal Rasulullah. Makanya enggak ada apa? Enggak ada kholi Kanjeng Nabi ya. Sing ono maulite apa Kanjeng Nabi. Karena musibah terbesar apa? Wafatnya Rasulullah. Bagaimana tidak musibah? Rasulullah wafat, inqata'al wahyu, terputus wahyu. Gak ada malaikat lagi tuh turun, gak ada malaikat Jibril turun menyampaikan apa? Wahyu. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku. Sabdanya Rasulullah. Saking bagusnya zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu cukup ro'an nabi wa amana bihi soro aliman. Para sahabat itu di zamannya Rasulullah cukup melihat nabi dan beriman kepada nabi, langsung menjadi orang alim. Wis gate apa apal-apalan soro-soro ya. Hadza min khasaisi ummatil Muhammad, min khasaisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari keagungan kekhususannya Rasulullah dan para sahabatnya Rasulullah. Zamannya Rasulullah para sahabat cuma melihat tok dan beriman menjadi alim. Nah, ini kekhususan ya, kekhususan. Khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalaunahu. Kemudian yaitu kurun yang setelahnya. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diteruskan oleh para sahabat. Si apik sih an. Zamannya Rasulullah paling apik, diterusno sahabat si apa si apik masih bagus. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pesannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan sunnahku, dengan ajaranku. Wa sunnata khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan yaitu berpegang teguhlah dengan orang-orang pengganti setelahku, mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Khulafa'ir rasyidin ayyi jama'atus sahabah amuman wa khususon Abu Bakar, Umar, Utsman wa Sayyidina Ali. Zamannya sahabat sudah berubah, tapi masih mulia. Bagaimana zamannya sahabat? Zamannya Rasulullah turun malaikat Jibril. Paling enak-enaknya zaman, paling mulia-mulianya apa masa. Cukup para sahabat memandang menjadi orang alim. Bagaimana setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, zamannya sahabat? Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman mengumpulkan apa Al-Qur'an, menulis Al-Qur'an. Nah, ini sudah ada perubahan. Al-Qur'an apa perlu ditulis. Akhirnya ditulis oleh Sayyidina Abu Bakar dan diteruskan oleh Sayyidina Utsman. Makanya mushaf apa disebut apa? Mushaf Utsmani. Karena yang menulis Al-Qur'an itu siapa? Sayyidina Utsman dan keluarganya. Dari golongannya Sayyidina Utsman. Nah, perlu berarti sudah ada penulisan zaman sahabat. Yang sebelumnya di zamannya Rasulullah apa tidak ada. Setelah itu zamannya tabi'in. Para sahabat mulai meninggal satu-satu. Khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalaunahu, tsummal ladzina yalaunahu. Kemudian setelahnya, masa setelahnya dan setelahnya. Setelah para sahabat yaitu para tabi'in. Para tabi'in melihat Al-Qur'an sudah ditulis. Setelah itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihafal oleh para sahabat
Kok sahabatnya pada meninggal satu-satu? Akhirnya ditulislah ilmu hadis, yaitu di zaman 100 tahun dari hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada penulisan ilmu hadis, yaitu yang dipelopori oleh Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi. Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi, yaitu mujaddid pertama 100 tahun pertama dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha ba'atha likulli ra'si mi'atin ila hadhil umma mujaddidan may yujaddidu hadzal din au kama qol. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap 100 tahun pertama ya dari umatnya Rasulullah seorang pembaru yang memperbarui ajarannya Rasulullah. Setelah zamannya Rasulullah diteruskan sahabat. Setelah itu sahabat banyak yang meninggal, 100 tahun pertama akhirnya muncul pembaru, yaitu siapa? Umar bin Abdul Aziz. Perlu dicatat ilmu hadis. Al-Quran sudah dicatat. Wah, gak cukup. Kalau Al-Quran kok dicatat, bagaimana hadisnya Rasulullah? Lah hilang semua kalau nggak dicatat. Perlu dicatat. Nah, ini harus ngerti. Berarti zaman setelahnya itu harus ada penulisan. Yang pertama dihafalkan ya, setelah itu ada penulisan. 100 tahun pertama. 100 tahun kedua turun Imam Syafi'i, mujaddid 200 tahun setelah hijrahnya Rasulullah. Al-Quran sudah ditulis, hadis sudah ditulis. Terus bagaimana? Banyak permasalahan-permasalahan baru. Zamannya Rasulullah baju sangat tradisional sekali. Zaman Imam Syafi'i bajunya sudah agak modern. Bagaimana ini perubahan-perubahan? Oh, berarti perubahan-perubahan ini membutuhkan hukum. Dan hukum-hukum ini timbulnya baru. Tapi tetap diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi bagaimana mengikuti perkembangan zaman? Ada pembaruan. Berarti perlu ijma' qiyas. Timbullah ijma' qiyas. Jadi Al-Quran, hadis dan ijma' qiyas. Makanya jangan terlalu fanatik ya, Al-Quran hadis tidak mau pendapat ulama. Akhirnya gampang membid'ahkan sesama muslim, gampang mensesatkan sesama muslim. Al-Quran hadis tidak bisa kita pahami kalau kita tidak melewati para ulama, dan para ulama ini mengijtihadi dengan ijma' qiyas. Bagaimana qiyasnya ini, bagaimana qiyasnya itu. Bagaimana kalau di Indonesia beras makannya ya, dikiaskan kalau di Arab itu gandum. Pengkiasannya sama makanan pokok, tapi bentuknya beda. Terus bagaimana? Masa orang Indonesia harus zakatnya gandum juga ya? Sedangkan gandum jarang di Indonesia, banyaknya di sini padi. Bagaimana? Perlu dikiaskan. Perlu pendapat ulama. Fa'inal ulama warathatul anbiya. Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. 200 tahun setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih baik terus karena meneruskan ilmu-ilmunya Rasulullah, dikembangkan. Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada' fatuba lil ghuraba. Bada'al islamu ghariba. Islam ini dimulai dengan keadaan gharib, dianggap aneh. Wa sayaudu ghariba, dan Islam ini akan kembali dianggap aneh. Kama bada', sebagaimana yang pertama, al-islamu badal islamu ghariba fatuba lil ghuraba. Zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antik ajaib. Yang membawa Islam Rasulullah sendirian ya, diikuti para sahabat yang sedikit, hanya Arab ya. Arab itu zamannya Rasulullah cuman Mekah, Madinah, Taif.
Mekah, Madinah apa toh? Taif. Terus Yaman. Setelah itu sebagian apa Syria. Zamannya Rasulullah cuman Mekah, Madinah, Taif dan Yaman, sebagian Arab saja. Berkembangnya Islam besar-besaran itu di zamannya siapa? Sayyidina Umar. Gharib, pengikutnya Rasulullah dianggap aneh. Orang Arab itu dulu menyembah berhala semua ya. Kok tiba-tiba bisa Islam menyembah Allah, dianggap aneh. Sedangkan kaum-kaum yang lainnya pada waktu itu Romawi, Persia, nggak ada yang Islam ya. Aneh, dianggap aneh Rasulullah. Wasayaudu ghariba, dan Islam ini juga akan kembali dianggap aneh. Lah kok bisa? Padahal Islam itu sekarang jumlahnya banyak apa sedikit? Banyak sekali. Kalau dulu cuman Rasulullah, Mekah, Madinah, Taif, sebagian Yaman, sebagian Syria, sekarang sudah seluruh dunia. Apalagi orang Madura ya. Orang Madura jadi apa? Jadi santri yang paling banyak ya. Masya Allah ya. Wasayaudu ghariba, dan akan kembali dianggap aneh. Lah kok bisa? Lah sekarang ini pada jumlahnya banyak. Gharib yang pertama yaitu kamiyah, yaitu secara jumlah. Karena jumlahnya Rasulullah dan sahabatnya sedikit, gharib, dianggap gharib. Yang lain kafir semua di dunia, cuman Arab tok ya, itu pun sebagian Islam. Aneh loh, semuanya menyembah barang kelihatan, kok ini kok ada agama baru menyembah yang tidak terlihat, dianggap aneh. Nah sekarang tambah Islam kok tambah banyak, menyebar luas, kok dianggap aneh juga. Gharib yang kedua yaitu gharibun kaifiyah, yaitu aneh apa caranya. Lah kok bisa gitu? Iya, sekarang soalnya yang betul-betul ajarannya Rasulullah itu sangat apa sedikit dianggap apa aneh. Seperti apa? Seperti membaca kitab-kitab peninggalan para ulama. Sedikit apa banyak sekarang? Banyak mana? Yang sekolah apa yang baca kitab kuning? Yang sekolah. Tapi harus tahu juga perubahan ini ya. Kitab kuning kita baca, tapi harus tahu perubahan apa zaman. Ya ojo musuhi sing sekolah. Soalnya ki zamane wis sekolah. Sekolah ya sekolah, tapi ojo ninggalkan apa? Ngaji. Fatuba lil ghuraba. Ini yang terakhir. Maka bahagialah orang yang dianggap apa aneh, masih mau apa ngaji. Sing liyane gak gelem ngaji, ki kok ngaji. Macane kitab kuning maning. Waduh, digawa nang kantor iki gak ono sing ngeru iki ya. Digawa nang toko ini siapa yang tahu? Kan gak ada yang tahu ya kitab kuning ya, dianggap apa aneh. Tapi fatuba lil ghuraba. Maka bahagialah orang yang dianggap apa aneh, karena di akhir ini orang yang dianggap aneh itu yang betul-betul apa? Memperjuangkan, meneruskan, yaitu ilmu-ilmunya para ulama. Dan ini adalah yang menjadi tuba, yaitu keselamatan. Harus mengerti ini, disyukuri, tapi jangan apa sombong, terus wah musuhi sing sekolah, wah aku tok sing selamat, ya jangan gitu ya. Jangan boleh sombong. Jadi kiai itu jadi panutan. Harus tetap apa tawadhu. Fatuba lil ghuraba, maka bahagialah orang yang dianggap aneh. Aneh yang kedua karena apa? Kaifiyah, yaitu karena apa? Dianggap aneh. Kaifiyah tata caranya ya. Tapi harus tahu apa zamannya. Harus tahu situasi kondisi.
Sayyidi Qutbir Rabbani Hadrata Syekhina Maimun Zubair As-Sarani radhiyallahu anhu wa anni wa nafa'na Allah bi ulumi fid dharain amin. Awsana daiman wa huwa yuhadditsuna daiman bi maqalati Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam alal aqili ayyakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan bi sya'nihi arifan bi rabbih. Kiai kula, guru saya dan gurunya Kiai Muhammad Ismail, yaitu Maulana Syekh Kiai Haji Mbah Maimun Zubair rahimahullah ta'ala, selalu berwasiat kepada kita alal akili, kalian orang-orang yang berakal, alal akili ayyakuna arifan bizamanihi, kalian orang-orang yang berakal harus mengerti kalian ini hidup di zaman yang model apa? Yang model zamannya. Artinya jangan ketinggalan apa zaman. Mustaqbilan bisya'nihi, keadaannya juga harus maju, jangan sampai apa mundur, karena al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam ini selalu tinggi ya, tidak bisa dilewati sama yang lain ya. Islam ini selalu apa? Tinggi. Jadi harus mustaqbilan bisa ini harus maju. Oh, santri harus maju ya. Jangan sampai jahitan tok klambine ya. Klambine ya kudu sing apik santri ya. Yang apa yang wangi juga. Arifan birabbihi, dan juga apa? Yang terpenting yang terakhir yaitu mengenal Tuhannya. Ini adalah sabdanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi kita harus tahu zaman ya. Harus tahu zaman. Jangan sampai kita ini apa? Melawan arus. Nah, sehingga kita akhirnya tidak bisa mengembangkan apa yang kita bawa. Kita harus bisa mengembangkan bagaimana orang-orang tetap bisa dan mau untuk membaca karangan para ulama. Bagaimana caranya? Ya diijtihadi, yang sekiranya caranya baik, yang terbaik. Dengan ada yang kiai-kiai dengan cara membuka sanawiyah aliyah, kadang dengan membuka apa? Pondoknya ada sekolah umumnya ya, sehingga bisa ngajar apa ngaji. Karena sekarang kalau nggak ada sekolah nih, kadang orang agak jauh ya. Kalau ada sekolahnya maka agak mudah kan gitu ya. Karena sudah zamannya alal akili ayyakuna arifan bi zamanihi ya. Mustaqbilan bi sya'nihi ya. Selalu maju ya. Maju apa? Keadaannya arifan bi rabbi dan mengenal Tuhannya, ngaji kitabe yo apa bagus, nahu sorofnya apa bagus, ilmu tauhidnya apa mengerti, bisa mengajar fikih, bisa baca apa kitab kuning. Nah ini yang kita bahas sekarang, yaitu kita orang semua fa insyaallah kita semua ada di jalan yang terbaik sekarang, yaitu jalan yang masih mau membaca dan mewarisi warisan para ulama. Fa insyaallah kita semua termasuk golongan orang-orang yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, badal islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Maka bahagialah orang yang dianggap aneh, yang diasingkan. Tapi tata caranya yang diasingkan, bukan orangnya, ngerti ya? Ja'alanallahu wa iyyakum minal ulama'i al-amilin was-salihin wa nafa'anallahu wa iyyakum bima ta'allamna. Wa akhirul kalam alafu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.